lansia. Saya senang sekali Ibu sudah menyempatkan hadir hari ini. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arin, ahli gizi yang bertugas di Posyandu A hari ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh saya tahu nama lengkap Ibu siapa ya? Nama saya Bu Berta Susanti. Baik Bu Berta, hari ini kita akan ngobrol santai seputar pola makan dan gizi Ibu, kira-kira sekitar 15 menit. Tujuannya bukan untuk menghakimi ya Bu, tapi justru supaya kita bisa sama-sama cari cara terbaik untuk menjaga kesehatan Ibu di usia yang luar biasa ini. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, bersedia. Saya memang penasaran apakah makan saya sudah benar atau belum. Bagus sekali Bu Berta, rasa ingin tahu seperti itu sudah merupakan langkah pertama yang hebat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh saya lakukan pembukaan berat badan dan tinggi badan Ibu dulu ya. Boleh, silakan. Silakan berdiri di sini Ibu. Punggung menempel dan pada otak ke depan ya. Sudah, bentar ya. Sekarang di berat badannya Ibu, sekarang timbangan. Sudah. Baik, hasil pengukuran hari ini, berat badan Ibu 52 kg dan tinggi badan Ibu 150 cm. Lalu saya hitung IMT atau indeks massa tubuh Ibu dulu ya. Baik, dari hasil IMT-nya itu 23,1 kg per meter kuadrat. Ini artinya berat badan Ibu masih dalam kategori normal untuk usia lansia. Kabar yang sangat baik, Bu. Alhamdulillah, saya kira sudah gemuk. Tidak Bu, justru ini ideal. Tadi dari pemeriksaan klinis juga tekanan darah Ibu 130 per 80 mmHg masih dalam batas yang bisa kita jaga dengan pola makan yang baik. Gula darah puasanya 95 mg per desiliter dan kolesterol 190 mg per desiliter. Itu juga masih normal. Ibu harus bangga dengan kondisi ini. Nah, Bu Berta, sekarang saya ingin mengenal lebih dalam pola makan Ibu sehari. Kita mulai dari kemarin ya Bu. Boleh Ibu ceritakan kemarin dari pagi sampai malam Ibu makan dan minum apa aja ya? Sesantai mungkin ya Bu, seperti cerita ke teman. Kemarin pagi saya minum teh manis, terus makan biskuit beberapa keping. Siang makan nasi putih, ikan goreng, sama sedikit sayur bayam. Malam makan nasi putih lagi sama telur dadar. Baik Bu, terima kasih ya sudah cerita dengan jelas. Saya kenal dulu. Nah, di antaranya ada tidak Bu makan celingan, misalnya buah atau sembilan sore? Tidak ada, jarang saya ngemil. Paling kalau ada buah baru makan. Seberapa sering Ibu makan buah dalam seminggu? Paling 1 sampai 2 kali seminggu, tidak setiap hari. Dan sayurnya tadi sedikit ya Bu, kira-kira seberapa banyak porsinya? Iya, sedikit, mungkin 2 sampai 3 sendok makan saja. Baik, sekarang saya tanya soal minum ya Bu. Dalam sehari Ibu biasanya minum berapa gelas air putih? Sekitar 5 gelas mungkin, tapi lebih banyak teh manis daripada air putih. Nah, itu penting sekali. Kita bahas nanti ya. Sekarang saya ingin tanya juga tentang gula, garam, dan lemak yang biasa kita sebut dengan GGL. Dalam sehari Ibu kira-kira makan pakai berapa sendok gula untuk teh? 2 sendok makan biasanya untuk 1 gelas teh. Kadang 2 kali sehari minum teh manis. Berarti sekitar 4 sendok makan gula per hari ya Bu. Untuk garam, kalau masak biasanya pakai berapa banyak? Nggak terlalu banyak, secukupnya saja. Tapi saya suka pakai kecap. Kecap itu mengandung natrium yang tinggi ya Bu, jadi perlu kita perhatikan. Lalu untuk gorengan, seberapa sering Bu Berta makan gorengan? Ikan goreng hampir setiap hari, kadang tempe goreng juga. Baik Bu, sekarang saya ingin tanya lebih luas lagi. Ini namanya FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Menanyakan seberapa sering Ibu makan berbagai jenis makanan dalam sebulan terakhir. Boleh ya? Boleh. Daging merah seperti sapi atau kambing seberapa sering ya Bu? Jarang sekali, mungkin sebulan sekali kalau ada acara. Untuk ikan segarnya, Hampir setiap hari, tapi digoreng. tahu atau tempe? 2 sampai 3 kali seminggu. Untuk susu, Tidak pernah, saya tidak terlalu suka susu.
Bapak Ibu, ini semua sangat membantu saya. Sekarang kita akan bahas bersama ya, apa artinya semua ini untuk kesehatan Ibu. Beberapa ini saya ada leaflet yang akan membantu kita mengobrol tadi. Di sini ada gambar makanan yang mudah dipahami, dan saya juga membawa kartu yang namanya DBMP atau daftar bahan makanan penukar. Ini adalah panduan yang dibuat oleh ahli gizi dari rumah sakit untuk membantu kita mengetahui berapa banyak makanan yang kita butuhkan setiap hari. Oh, ada daftarnya begini ya, baru tahu saya. Ya Bu, seru kan? Jadi misalnya di sini tertulis nasi 3/4 gelas itu setara dengan 175 kalori dan 40 gram karbohidrat. Kalau Ibu mau ganti nasi dengan ubi, bisa dengan 1 buah ubi. Jadi tidak monoton Bu, bisa diganti-ganti asalkan takarannya sesuai. Oh, jadi bisa ditukar-tukar ya. Betul sekali Bu. Nah, di leaflet ini juga ada gambar yang relevan dengan kondisi Bu Berta. Ibu lihat di bagian ini, masalah yang sering terjadi pada lansia, ini ada kurang makan sayur dan buah, kurang minum air putih, pola makan yang belum seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik. Ibu bisa nilai sendiri mana yang paling cocok dengan kebiasaan Ibu. Wah, hampir semua ada di saya. Tidak apa-apa Bu Rita, justru itu kita di sini untuk sama-sama mencari solusi. Sekarang saya tunjukkan food picture atau gambar makan ini ya. Ini adalah contoh satu piring makanan yang ideal untuk lansia. Ada sumber karbohidrat seperti nasi, terus protein seperti ikan atau telur atau tempe. Untuk sayurannya 2-3 porsi dan buah. Kalau Ibu bandingkan dengan pola makan Ibu tadi, apa yang Ibu perhatikan? Sayur dan buah saya kurang sekali ya. Ibu sendiri yang melihatnya, bagus sekali. Itu tandanya Ibu sudah punya kesadaran yang baik Bu, dan itu modal yang sangat berharga. Bu Berta, boleh saya tanya sesuatu? Dari skala 1-10, seberapa penting bagi Ibu untuk memperbaiki pola makan mulai sekarang? Angka 1 berarti tidak penting sama sekali, angka 10 berarti sangat penting. 8 kayaknya. Saya ingin tetap sehat dan tidak merepotkan anak-anak. Wah, 8 itu tinggi sekali Bu, dan alasan Ibu sangat menyentuh hati. Ingin mandiri dan tidak merepotkan anak, itu motivasi yang luar biasa kuat. Boleh saya tanya juga, seberapa yakin Ibu bisa mulai mengubah sedikit pola makan, juga dari skala 1-10? Mungkin 6. Kadang saya merasa sudah terlalu tua untuk berubah. Nah, Bu, disinilah saya ingin berbagi sesuatu. Pikiran sudah terlalu tua untuk berubah, itu sangat umum, tapi sesungguhnya tidak benar. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pola makan, bahkan di usia 70-an, sekalipun tetap memberikan manfaat nyata bagi kesehatan. Dan Bu Berta sekarang baru 67 tahun, dengan IMT normal, gula darah normal, kolesterol pun normal. Tubuh Ibu masih sangat responsif terhadap perubahan positif. Iya juga ya, saya tidak berpikir seperti itu. Jadi mari kita ganti pikiran itu dengan setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat tubuh saya. Setuju? Setuju, itu lebih menyemangati. Baik Bu Berta, sekarang kita buat rencana bersama ya. Tapi saya tidak mau membuat target yang terlalu berat, karena perubahan kecil yang konsisten itu jauh lebih baik daripada perubahan besar yang tidak bertahan. Dari semua yang kita diskusikan, apa satu hal yang menurut Ibu paling ingin Ibu ubah di minggu ini? Mungkin minum air putih lebih banyak. Selama ini saya lebih banyak teh manis. Pilihan yang sangat tepat Bu. Target minum air putih untuk lansia adalah 6-8 gelas per hari, sedangkan Ibu 5 gelas. Tapi sebagian besar teh manis. Bagaimana kalau kita buat target tambah 2 gelas air putih setiap harinya dan kurangi teh manis dari 2 gelas menjadi 1 gelas dengan gula yang lebih sedikit, misalnya hanya 1 sendok teh saja. Apakah Ibu rasa bisa melakukannya? Bisa sepertinya. Lalu untuk sayur dan buah, tadi Ibu bilang jarang makan buah. Kira-kira kenapa ya Bu? Apakah susah didapat atau tidak ada yang menyiapkan? Tidak ada yang menyiapkan, anak-anak kerja semua. Saya kadang malas beli sendiri. Nah, itu masalah yang sangat nyata dan bisa kita selesaikan. Bagaimana kalau Ibu minta tolong anak atau cucu untuk membelikan buah sekali seminggu, misalnya pisang atau pepaya yang mudah dimakan tanpa perlu diolah. Ibu cukup simpan di meja dan
satu buah setiap hari. Pisang Ambon misalnya di DPMP ini, satu buah kecil sudah memberikan kalium yang baik untuk jantung. Oh iya, pisang mudah sekali, tidak perlu dikupas susah-susah. Pas sekali. Jadi target kedua kita makan satu buah setiap hari dimulai dari pisang atau pepaya. Pemirsa, supaya lebih mudah memantau, saya sarankan Ibu buat catatan sederhana, tidak perlu ribet. Cukup tempel kertas kecil di kulkas atau di meja makan. Tulis setiap hari sudah minum berapa gelas air putih, sudah makan buah hari ini atau belum, sudah makan sayur atau belum, seperti daftar checklist kecil. Bisa ya? Bisa, itu simpel. Dan untuk stimulus kontrol, kita atur lingkungan Ibu supaya mendukung. Misalnya simpan botol air putih di tempat yang mudah terlihat, taruh buah di atas meja, bukan di dalam lemari, dan kurangi stok biskuit manis di rumah supaya tidak tergoda. Untuk social support, Ibu bisa ajak tetangga atau teman di posyandu ini untuk sama-sama melakukan komitmen makan buah setiap hari. Kadang semangat lebih besar kalau ada temannya ya Bu. Ya betul, ada teman saya yang juga lansia, nanti saya ajak. Bu Berta, Ibu tadi menyebut mudah lelah. Kelelahan itu kadang membuat kita malas makan dengan benar. Kalau Ibu merasa lelah atau stres, apa yang biasanya Ibu lakukan? Biasanya tiduran saja atau nonton TV. Boleh istirahat, itu perlu. Tapi untuk tambahan satu hal kecil, jalan kaki ringan 10-15 menit di pagi hari, itu bisa meningkatkan energi, mengurangi rasa lelah, dan memperbaiki nafsu makan siang. Di leaflet ini juga disebutkan minimal 30 menit aktivitas ringan per hari. Bisa dibagi 2 sesi, pagi dan sore. Jalan pagi saya bisa lakukan. Bagus. Sekarang satu hal terakhir, tidak ada manusia yang sempurna Ibu Berta. Mungkin ada hari di mana Ibu lupa minum air cukup atau tidak sempat makan buah. Itu tidak apa-apa, bukan berarti gagal. Yang penting adalah kembali ke jalur keesokan harinya. Jangan menyerah hanya karena satu hari tidak sempurna. Iya, saya sering merasa kalau sudah lupa satu hari, ya sudah sekalian. Nah, itu yang perlu kita ubah polanya. Satu hari terlewat bukan berarti segalanya rusak. Dan setiap kali Ibu berhasil menjalankan satu target selama 7 hari berturut-turut, Ibu bisa beri diri sendiri hadiah kecil, misalnya beli buah kesukaan yang agak spesial, atau cerita ke anak bahwa Ibu sudah berhasil menjaga pola makan dengan baik minggu ini. Itu namanya self reward, dan itu penting untuk menjaga semangat. Boleh juga ya, hadiah dari diri sendiri. Bu Berta, hari ini kita sudah membahas banyak hal ya, dari hasil pemeriksaan, pola makan, DBMP, leaflet, sampai rencana perubahan kecil yang bisa dimulai. Mari saya rangkum ya. Yang pertama, Ibu tambah minum air putih hingga 6-8 gelas sehari dan kurangi teh manis. Kedua, makan satu buah setiap hari, mulai dari pisang atau pepaya. Ketiga, tambahkan sayur di setiap makan siang dan malam minimal 2-3 sendok makan lebih banyak dari biasanya. Keempat, jalan pagi ringan 10-15 menit. Dan kelima, catat progres Ibu di kertas kecil di rumah. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang belum jelas? Tidak ada Bu, sudah jelas. Terima kasih banyak ya, saya jadi lebih paham sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau tergugah hari ini, Bu Berta. Ibu sudah sangat kooperatif. Ingat ya Bu, Ibu tidak sendirian. Kami di Posyandu ini selalu ada untuk mendukung Ibu. Bulan depan kita ketemu lagi di Posyandu untuk melihat perkembangan Ibu ya. Semangat terus Bu Berta, kesehatan Ibu adalah investasi terbaik untuk kebahagiaan keluarga Ibu. Amin, terima kasih Bu, sampai jumpa bulan depan. Ini leaflet dan kartu DBMP-nya Ibu bawa pulang ya sebagai panduan. Jadi jangan Ibu. Ya.